Kok suaranya nggak ada ya adik-adik ya? Tes, 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 tes. Kenapa nggak ada ya? Tes, tes. Kok nggak ada kenapa ya mas? Kebalik. Kebalik. Siapa yang kebalik? Kak Yogi. Oh berarti Kak Yogi kebalik. Ya, diulangi ya. Assalamualaikum. Sudah. Kok nggak ada suaranya? Yang kebalik apanya sih adik-adik? Mikrofonnya. Oh kebalik. Kalau gitu harus diputar. Iya, kalau gitu kita putar ya. Assalamualaikum. Salah lagi. Kenapa? Masih kebalik. Oh masih kebalik. Diputarnya sekali aja. Berarti segini aja. Gitu. Oh coba kita tes tes. Tes 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 tes. Adik-adik. De. Halo, lo. Kok ada suaranya ya? Sudah siap? Ya. Kok ada suaranya menggema? Ini yang salah mikrofonnya apa mulut Kak Yogi ya? Oh mulut Kak Yogi yang salah ya. Kalau gitu harus diatur dulu. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabarnya adik-adik semua? Kok jawabnya nggak kompak? Coba kalau ditanya apa kabarnya, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Coba pakai gerakan biar tambah semangat. Apa kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kurang kompak. Yang paling semangat ikut kajiannya, hadiahnya mana Ustaz ya? Ada ya Ustaz ya? Nanti Kak Yogi akan kasih hadiah insya Allah ya. Baik, coba kita ulangi. Apa kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Semangat. Ini hadiahnya ada bukunya Hisnul Muslim. Mau? Ya, Masya Allah. Kemudian yang anak-anak mana bukunya ya? Iya, nanti ada buku-buku kisah dan doa para nabi. Ini banyak buku-buku doa adik-adik ya. Siapa yang mau hadiah buku? Wah, Masya Allah. Siapa yang mau hadiahnya tisu? Ada nggak yang mau tisu? Mau tisu? Sini, maju ke depan. Nih, siapa namanya? Siapa? Ajib. Siapa? Najib. Oh, Ajid. Masya Allah. Nih, karena Ajid menghargai sesuatu yang kecil, Kak Yogi berikan sesuatu yang besar. Silakan ya. Ya, adik-adik kita nggak boleh meremehkan hal yang kecil, meskipun hanya tisu. Barang siapa yang bisa menghargai yang kecil, maka dia akan diberikan sesuatu yang besar. Mau? Sekarang siapa yang mau tisu? Loh, kok jadi banyak yang mau tisu Pak ya? Waduh, mau tisu semua? Ya, nanti minta sama Abi Uminya ya. Ya, kok jadi mau tisu semuanya ya? Baik adik-adik, hari ini kita mau belajar bersama. Sudah siap? Kalau sudah siap, duduknya yang rapi. Bagi adik-adik yang duduknya rapi, semangat menyimak, wajahnya, matanya ke depan, telinganya dibuka, tidak mengganggu teman, mulutnya ditutup. Bagi adik-adik yang rapi, semangat kajian, nanti Kak Yogi akan kasih hadiah. Mau?
Siap? Wah, Masya Allah. Baik. Kalau sudah siap, Kak Yogi mau kasih tahu. Adik-adik, sebelum kita mulai belajar, ternyata ada adab-adab dalam belajar. Siapa yang tahu adab dalam belajar? Ada yang tahu? Ada? Mana yang tahu? Kok di sini adik-adiknya ini ya, pendiam, malu-malu kayak Kak Yogi ya, pemalu ya. Adik-adik tawaduk semua ya? Nggak mau jawab ya? Siapa yang tahu adab dalam belajar apa? Apa adab dalam belajar yang pertama? Apa ya Kak Yogi? Aduh, aku tahu. Tapi. Topa tapi aja. Ayo apa? Apa adab dalam belajar? Yang pertama, ayo disimak baik-baik. Yang pertama adalah niatnya harus ikhlas. Apa Kak Yogi? Niatnya harus ikhlas. Ada yang tahu apa itu ikhlas? Ada belajar, betul ya. Ada belajar itu ikhlas. Ikhlas itu ada belajar, betul ya. Yang lain, apa itu ikhlas? Ada yang tahu, Mas? Apa? Nih, Kak Yogi kasih tahu ya. Diingat baik-baik. Ikhlas itu mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah. Apa Kak Yogi? Nih, dengerin baik-baik. Ikhlas itu mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah. Apa Kak Yogi? Ikhlas itu adalah mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah. Apa Kak Yogi? Ikhlas itu adalah mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah. Apa Kak Yogi? Ikhlas itu adalah mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah. Apa Kak Yogi? Nanya terus. Apa aku suka lupa soalnya Kak? Dengerin baik-baik makanya, biar nggak nanya terus. Nih, terakhir ya. Ikhlas itu adalah mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah. Bentar, berarti kita nggak boleh mengharapkan mainan. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, ya? Boleh-boleh saja, tapi niat utamanya harus karena Allah. Pengen dapat balasan dari Allah. Itu namanya ikhlas. Ada belajar yang kedua. Jangan lupa berdoa. Sudah berdoa belum? Sudah? Ada yang belum? Nah, kalau belum berdoa dulu. Yuk, Kak Yogi juga mau berdoa. Yuk, mimba di ta'lim. Yuk, kita berdoa. Ya Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Wah, sudah berdoa semua? Sudah. Ada belajar yang ketiga adalah adik-adik belajar mencatat. Ada yang bawa buku enggak? Oh, ada. Yang lainnya? Kak Yogi, aku kan masih TK, belum bisa mencatat. Oh, kalau belum bisa jangan khawatir. Adik-adik berarti semangat menyimaknya, fokus mendengarkan, biar nanti bisa paham. Dan nanti Kak Yogi mau kasih kuis di akhir. Yang bisa jawab kuisnya, Kak Yogi kasih hadiah. Mau? Oke, lomba duduk rapi.
Lomba duduk rapi. Kalau Kak Yogi bilang angin, dihirup udara dari hidung. Kalau Kak Yogi bilang hujan, dihembuskan. Bisa? Coba. Angin, hujan. Dihembuskannya lewat mulut. Coba. Angin, hujan. Enak enggak? Lagi. Angin, hujan. Terakhir, lebih semangat. Ya, sama-sama semangat. Angin, hujan. Jangan lama-lama kayak gini aja aku bisa pingsan. Iya, Dede. Wah. Baik, lomba duduk rapi. Hari ini adik-adik kita mau belajar bersama. Belajar apa Kak Yogi? Ayo, ada yang tahu kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Apa? Aku bangga berakhlak mulia. Coba kita lihat. Mana ya? Wah. Ini ada gambarnya nih ya. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan. Walaupun kecil ya. Aku bangga berakhlak mulia. Ini ada anak kecilnya nih ya. Lagi apa ini? Lagi tidur. Kok tidur? Ini lagi berdoa. Betul. Kok jadi kecil? Bentar. Nah, baik. Adik-adik, kita mau belajar tentang akhlak. Ada yang tahu apa itu akhlak? Itu makanan Kak Yogi. Oh, makanan? Itu loh yang ada pisangnya, ada kuahnya, itu akhlak. Itu namanya kolak adik-adik, bukan akhlak. Waduh, ya. Nah, akhlak itu apa ya? Adik-adik, akhlak itu adalah apa ini namanya? Cara hidup seorang muslim. Apa Kak Yogi? Cara hidup seorang muslim adik-adik. Iya betul ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah pernah mengatakan akhlak itu diantaranya adalah sumber-sumber kebahagiaan. Apa Kak Yogi? Sumber bahagia? Iya, adik-adik tahu bahagia nggak? Gimana bahagia? Senyum. Apa lagi? Senyum. Kalau dapat hadiah bahagia nggak? Bahagia. Dapat makanan dari ayah bunda bahagia nggak? Bahagia. Dapat mainan bahagia nggak? Bahagia. Nah, sumber-sumber bahagia itu salah satunya adalah akhlak yang baik. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah sifat ya yang dimiliki manusia. Nah, ini adik-adik ya. Akhlak itu sebagai sifat atau sikap perangai manusia. Oh, berarti akhlak itu sifat yang aku miliki. Iya. Kalau akhlak yang baik berarti sifat yang baik. Masya Allah. Adik-adik baik nggak? Pengen punya sifat yang baik apa yang buruk? Yang baik. Kalau gitu kita belajar bagaimana punya sifat yang baik. Masya Allah. Wah, sudah ada hadiahnya sekarang. Siapa yang mau? Ini namanya beng-beng, dalamnya coklat. Mau? Kak Yogi juga punya hadiah. Ini apa ya? Wah, ada uang. Siapa yang mau? Benar mau uang? Buat apa uangnya? Oh, buat nabung. Coba siapa yang mau uang angkat tangan. Siapa yang mau? Coba. Siapa yang mau beng-beng? Siapa yang mau uang?
Baik, kalau yang mau uang coba angkat tangan. Nih ada 5.000, ada 10.000. Adik-adik udah tahu uang belum sih? Udah tahu? Udah. Uang biasanya pakai beli apa? Ya? Makanan. Siapa yang mau 10.000? Yang depan nggak mau? Coba, yang mau uang coba angkat tangan yang tinggi, angkat tangan di atas. Wah, digoyang-goyang. Turun ke depan. Diangkat lagi, turun ke samping, angkat lagi ke depan, dan turun ke bawah. Lihat Bapak Ibu ya, demi uang anak kita rela melakukan apa saja ya Bapak Ibu ya. Baik, ya kita ganti lagi hadiahnya. Siapa yang mau beng-beng? Oke, lomba duduk rapi. Baik, siapa yang rapi ya? Kak Yogi mau kasih hadiah. Nih, yang dari tadi duduknya rapi, Kak Yogi kasih hadiah buat adik. Siapa lagi yang mau? Yo, duduknya yang rapi, Kak Yogi tidak segan-segan akan bagi hadiahnya. Nah, adik-adik kita mau belajar akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu berarti sifat yang baik ya Kak? Betul adik-adik. Dan akhlak yang baik itu punya banyak keutamaan. Punya apa? Punya banyak keutamaan nih. Kita lihat keutamaan akhlak yang baik. Apa ya? Tuh. Adik-adik, akhlak yang baik bisa menyebabkan kita masuk surga. Hah? Masuk surga? Iya, siapa yang mau masuk sumur? Mau masuk sumur? Mau masuk sumur? Waduh, masuknya surga aja. Nah, makanya konsentrasi ya. Siapa yang mau masuk sungai? Masuk sungai. Masuknya surga aja ya. Ulangi, konsentrasi adik-adik. Siapa yang mau masuk surga? Memangnya masuk surga gimana caranya? Wah, adik-adik, di surga itu ada banyak kenikmatan. Ya, di sana kita bisa meminta semua adik-adik, dan di antara kenikmatan tertinggi itu nanti kita masuk surga, lalu kita bisa melihat wajah Allah. Siapa yang mau masuk surga? Wah, adik-adik, di surga itu sangat enak ya. Di sana itu banyak kebaikan di dalamnya. Tidak seperti di dunia. Wah, jadi adik-adik mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di surga. Tapi caranya gimana sih Kak? Caranya adalah dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW pernah bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannah." Ya, jadi di antara perkara yang banyak memasukkan ke dalam surga, apa itu adik-adik? Nih kata Nabi, taqwallahi wa husnul khuluqi. Jadi di antara perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia atau akhlak yang baik. Jadi adik-adik semua, akhlak yang baik adalah kunci di antara kunci-kunci untuk masuk surga. Kayak tadi katanya bertakwa. Emang bertakwa apaan sih? Nih ingat baik-baik, takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu bertakwa. Contohnya apa adik-adik? Kita rajin sholat. Siapa yang rajin sholat? Aku. Siapa yang sudah bisa berpuasa bulan Ramadan? Aku. Masya Allah, itu contoh-contoh bertakwa. Siapa yang sayang sama ayah bundanya? Ini juga contoh bertakwa. Coba adik-adik jawab ya. Siapa yang sayang sama bunda? Siapa yang sayang sama ayam?
Sayang sama ayam? Hah? Emang nggak takut sama ayam? Nggak takut ya? Nggak takut? Oh, berarti mau disayang ayam? Mau? Mau adik-adik ya? Kita harus sayang kepada seluruh makhluk hidup. Maka adik-adik, di antara bertakwa itu adalah juga berbakti pada orang tua. Karena berbakti pada orang tua termasuk perintah siapa? Allah, adik-adik ya. Wabil walidaini ihsana ya. Dan kepada kedua orang tuamu maka berbuat baik. Masya Allah. Nih kok kecil-kecil terus ini tadi nih. Ntar. Nah, udah kelihatan lagi ya. Jadi adik-adik, keutamaan pertama, orang yang berakhlak mulia adalah dimudahkan masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Aku. Baik. Yang kedua, adik-adik diingat-ingat. Orang yang berakhlak mulia, kata Nabi SAW, nih adik-adik ya, dia nanti bisa mendapatkan timbangan ya, mizan ya, timbangan yang berat kebaikannya. Hah? Maksudnya gimana? Adik-adik, nanti kan kita ditimbang di akhirat di hari kiamat. Nah, nanti ditimbang mana yang baik amalnya. Apakah amal kebaikannya yang banyak atau keburukannya yang banyak? Kira-kira kalau yang berat adalah yang baik, kita masuk mana? Insya Allah masuk surga. Tapi kalau yang berat timbangan keburukannya gimana? Hah? Suka ngejek teman, suka marah-marah sama orang tua, terus timbangannya buruk, berat. Kira-kira masuk mana adik-adik? Masuk neraka Kak Yogi. Iya adik-adik. Makanya adik-adik kita harusnya berat timbangan yang baik. Di antara yang memberatkan timbangan kebaikan kita adalah akhlak yang mulia. Iya, Masya Allah. Siapa yang pengen punya akhlak mulia? Nah, coba sebutkan. Tadi Kak Yogi sudah sampaikan. Keutamaan yang pertama, orang yang akhlaknya mulia adalah orang yang baik. mudah masuk surga. Keutamaan yang kedua, orang yang akhlak mulia adalah memberatkan timbangan amal yang baik. Masya Allah. Ada yang ketiga adik-adik. Nah, akhlak yang mulia adik-adik. Tuh, aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Maksudnya gimana? Nanti kita dibangunkan istana yang megah di surga untuk anak-anak yang akhlaknya mulia. Mau nggak punya istana di surga? Wah. Istana itu berarti rumah yang besar banget. Iya adik-adik, itu istana. Siapa yang mau? Nah, Masya Allah ya. Jadi adik-adik, orang-orang, anak-anak yang akhlaknya mulia, dia punya keutamaan-keutamaan. Yang pertama, mudah masuk surga. Yang kedua, memberatkan timbangan kebaikan. Yang ketiga, dibangunkan istana di surga. Siapa yang mau semua? Wah. Kayak Yogi, kalau aku punya akhlak yang baik, aku bisa masuk surga. Insya Allah. Aku bisa timbangan kebaikannya lebih banyak. Insya Allah. Aku bisa punya istana yang besar. Insya Allah. Mau? Wah, baik. Lomba duduk rapi. Kak Yogi tadi lupa nanya, adik-adik udah mandi belum sih hari ini? Sudah. Sudah belum? Benar.
Badannya udah wangi? Udah. Coba Kak Yogi cek ya. Coba ya. Siapa yang hari ini sudah mandi? Aku. Jawab ya. Aku gitu ya. Coba siapa yang hari ini sudah mandi? Coba angkat tangannya mana Kak Yogi mau lihat. Ulangi. Siapa yang hari ini sudah mandi? Oh, ini angkat tangan bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, belum mandi ya Bapak Ibu ya? Ya, adik-adik aja nih angkat tangan ya. Coba kita ulangi. Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Pakai sabun cuci? Aduh. Emang piring, mangkok, sendok, sabun cuci. Kalau mandi harusnya pakai sabun Nih, ulangi. Siapa yang hari ini sudah mandi? Lebih semangat. Siapa yang mandinya mandi sendiri? Ini semangat banget dari tadi. Ini kaki kasih ya. Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandi pakai air kopi? Pakai air kopi? Emangnya nggak bau kopi? Jadi hitam dong nanti ya. Kalau mandi pakai air bersih. Siapa yang mandinya pakai air bersih? Wah, siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandi sama si sapi? Ada yang mandi sama sapi nggak? Hah? Ada? Mana yang mandi sama sapi? Coba tunjuk. Coba yang angkat tangan, mana yang angkat tangan mandi sama sapi? Mana? Ada nggak orangnya? Orangnya di depan apa di belakang? Di depan. Orangnya lagi berdiri. Iya. Ya. Ini emang mandi sama sapi tadi? Enggak ya? Enggak. Yang mandi sama sapi ada nggak angkat tangan orangnya? Ada. Orangnya lagi berdiri. Yang mandi sama sapi ya? Iya. Orangnya pakai celana hitam apa celana kuning? Celana hitam. Orangnya pakai baju merah apa biru? Merah. Orangnya pakai peci putih apa hitam? Hitam. Aduh. Orangnya lagi pegang beng-beng. Orangnya sekarang di depan meja. Sekarang pindah ke samping meja. Berarti orang yang mandi sama sapi itu Kak Yogi. Kak Yogi? Mandi sama sapi? Makasih. Ya. Emang muat sapinya masuk kamar mandi? Enggak muat ya. Kalau mandi, mandinya sendiri. Berarti adik-adik udah mandi? Masya Allah. Lomba duduk rapi. Mati lagi. Ya. Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air bersih? Nih kakak. Nih tuh sampai nggak kabelnya nih. Nih. Siapa yang mandinya di kamar mandi? Wah, sudah mandi semua adik-adik? Badannya wangi semua? Masya Allah. Siapa yang rajin mandi? Aku Kak Yogi. Aku kalau mandi sehari 10 kali. 10 kali? Emang kalau mandi 10 kali? Enggak, berapa kali kalau mandi sehari? Oh, 2 kali. Kalau 10? Kedinginan ya, kebanyakan ya. Baik. Lomba duduk rapi. Kak Yogi, tadi akhlak mulia gimana? Akhlak mulia adalah sifat-sifat yang baik. Ya, akhlak mulia adalah sumber-sumber kebahagiaan. Jadi orang yang mau bahagia harusnya berakhlak mulia. Ya. Kita lihat yuk, ada apa aja contohnya akhlak mulia. Nah, adik-adik tahu nggak manusia yang paling baik akhlaknya? Siapa? Oh, yang ngasih uang ke teman. Ini gara-gara Kak Yogi bawa uang ya.
Siapa lagi? Boleh yang ngasih uang ke teman. Siapa manusia yang paling baik akhlaknya siapa? Hah? Siapa namanya? Ada yang tahu? Siapa? 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 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa adik-adik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia yang baik akhlaknya, sempurna adabnya adik-adik. Nah, Nabi Muhammad itu diutus ke dunia memang untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang baik. Wah, Kayak gitu berarti Nabi Muhammad itu akhlaknya baik banget. iya. Adik-adik, Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Nih, contoh-contoh akhlak adalah apa ini? Yo, ada yang bisa baca? Jujur, apa lagi? Murah hati, apa lagi? Dermawan, apa lagi? Baca, Mas. Mudah memaafkan, apa lagi? Bagus perangainya, terus? Sabar, terus? Tegar dan pemberani. Hah? Banyak banget. Masih banyak, ini cuma contoh adik-adik. Wah, Nabi Muhammad itu orangnya jujur, ya. Beliau adalah orang yang amanah, ya. Orang yang amanah itu orang yang jujur, dan orang yang jujur adalah orang yang takut kepada Allah. Tidaklah seseorang jujur melainkan dia takut kepada Allah. Dan orang yang jujur itu adalah orang yang amin, ya. Orang yang amanah, adik-adik, ya. Maka adik-adik semua, akhlak pertama yang kita pelajari adalah akhlak yang jujur. Jujur itu apa sih Kak Yogi? Aku mau tahu. Jujur itu pernah disampaikan oleh para ulama, salah satunya Ibnul Qayyim rahimahullah. Jujur itu adik-adik, yang pertama mengatakan yang sebenarnya secara lisan. Misalnya kita makan es krimnya adik sembunyi-sembunyi. Ding ding. Ding 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 ding. Ah, ada es krim. Shh. Ini es krimnya adik. Es krimnya adik. Gimana ya? Adiknya nggak ada. Aku makan aja. Enaknya panas. Panas. Es krim panas? Es krim panas apa dingin? Dingin. Dingin. Sampai habis. Habis. Aku taruh lagi di kulkas. Adiknya pas mau ngambil es krim. Nah, aku mau makan es krim. Kok habis? Es krimku habis. Uminya cari. Hah? Siapa yang makan es krim adik? Kakaknya bilang, Aku nggak tahu. Aku nggak makan tuh. waduh, ini berarti jujur apa bohong? Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Ini bukan akhlak yang mulia. Berdusta, berbohong bukan akhlak yang mulia. Siapa di sini yang pernah berbohong? Ada? Ada yang pernah berbohong nggak? Oh, nggak ada semua. Oh, jujur-jujur semua ya ayah bunda ya. Masya Allah, ini berarti mendidiknya sudah baik ini ya. Siapa yang di sini jujur semua? Oh, Masya Allah, jujur semua. Adik-adik, berbohong itu tidak boleh.
Orang-orang yang berbohong itu dia akan dekat dengan keburukan, dan keburukan itu akan membawanya ke dalam neraka. Maka kata Nabi, alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian berlaku jujur, kata Nabi. Ya, jadi Nabi mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hendaknya kita berlaku jujur, karena kejujuran itu membawa kita pada kebaikan, dan kebaikan membawa kita ke surga. Jadi adik-adik, mau nggak jadi anak yang jujur? Mau. Baik, Kak Yogi mau berkisah tentang orang yang jujur. Mau dengar? Lomba duduk rapi. Wahidun. Kalau Kak Yogi bilang wahidun, jawabnya satu, pakai gerakan ya. Satu, biar semangat, pakai gerakan. Wahidun. Mana yang paling semangat gerakannya ya? Wahidun. Pakai gerakan dong. Satu. Satu gimana? Ini. Yo, semangat. Wahidun. Ini. Dua. Salah satun. Ini semangat banget nih gerakannya. Nih. Salah satun. Salah satun. Tiga. Arba'atun. Ulangi, lebih semangat. Wahidun. Itnani. Salah satun. Arba'atun. Lebih semangat. Penciptaku. Siapa pencipta kita? Aina Allah? Di mana Allah? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Surat Toha ayat 5. Nah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu menetap tinggi di atas arsy, adik-adik. Jadi tunjuk Allah di mana? Di atas. Ya. Penciptaku Allah. Lebih semangat. Penciptaku Allah. Nabiku Muhammad. Nabi Muhammad orangnya kuat. Gitu ya. Penciptaku Allah. Nabiku Muhammad. Agamaku Islam. Musuhku setan. Mana musuhku? Iya, setan, bener. Ulangi, musuhku setan. Iya, adik-adik di sini baik-baik ya. Biasanya anak-anak lain nunjuk musuhku setan, nunjuk Kak Yogi gitu ya. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya. Coba ulangi, penciptaku Allah. Tunjuk Allah di mana? Di atas. Penciptaku Allah. Nabiku agamaku Islam. Musuhku setan. Iya, setan mana ya? Mana ya? Kalau gitu jangan ditunjuk deh setannya. Diginin aja. Gitu ya. Coba. Penciptaku Allah. Nabiku Muhammad. Agamaku Islam. Musuhku setan. Waduh ya. Nah, jadi kalau sama setan boleh takut nggak? Benar. Takut nggak sama setan? Benar. Serius? Yakin? Coba. Bener nggak takut sama setan? Nih, pura-puranya ya. Dedededeng. Takut nggak? Enggak. Waduh. Ulangi. Dedededeng. Takut nggak? Enggak. Bentar. Lebih seram lagi. Dedededeng. Takut nggak? Enggak. Berarti adik-adik nggak takut sama setan? Berani? Lawan setannya? Kenapa sih nggak takut sama setan? Karena
kita punya Allah. Kalau ada setan baca doanya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, baca itu aja, ta'awudz ya. Nah, ini salah satu doa kalau kita juga merasa takut adik-adik. Wah, berarti adik-adik mulai sekarang nggak takut sama setan, betul? Betul. Lomba duduk rapi. Wah, adik-adik, di antara akhlak mulia adalah bersikap jujur, ya. Jujur itu berarti yang pertama berbicara apa adanya. Iya, kalau bicara harus jujur. Yang kedua, jujur itu secara sikap perilaku kita. Dan sikap perilaku ini artinya adalah melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk. Ini orang-orang yang jujur adik-adik. Dia berlaku yang baik. Kemudian jujur yang ketiga, itu hatinya ikhlas. Kalau melakukan ibadah hatinya ikhlas. Ikhlas itu apa tadi? Mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah. Baik. Siapa yang mau hadiah? Ya, yang mau hadiah coba duduknya yang rapi. Jawab pertanyaan Kak Yogi ya. Siapa yang tahu jawabannya? Coba, apa keutamaan orang yang berakhlak mulia? Ada yang tahu? Ada yang tahu adik-adik? Apa? Ayo, yang tahu angkat tangan. Nah, sini coba maju ke depan. Sini, ya, berdiri. Berdiri. Wah, hadap ke depan. Siapa namanya? Nabil umurnya berapa tahun? 5. Berarti sekarang TK apa B? TKA. Oh iya. Nabil tahu apa keutamaan orang yang berakhlak baik? Apa? Allah. Belum tepat. Ayo, orang yang akhlak mulia tadi dapat keutamaan apa? Atau mau diganti pertanyaannya yang mudah? Mau? Diganti pertanyaan yang mudah apa susah? Yang mudah. Baik, kalau gitu pertanyaan yang mudah. Siap. Nanti adik-adik yang lain juga boleh ikut jawab kalau tahu jawabannya ya. Nih yang mudah. Bagaimana cara kita memanfaatkan artificial intelligence di era globalisasi 5.0? Susah apa mudah? Oh susah ya. Oh, adik-adik ada yang tahu? Ya, Bapak Ibu bagaimana Bu memanfaatkan AI artificial intelligence di era industri, di era society 5.0, 5.0? Oh susah ya Bapak Ibu ya. Kalau gitu kita ganti pertanyaannya. Nabil mau masuk surga? Masya Allah, nih kita kasih hadiah. Barakallahu fiik. Keutamaan orang yang berakhlak mulia adalah mudah masuk surga. Wah, lomba duduk rapi. Pada zaman dahulu ada seorang laki-laki dari Khurasan. Dia datang ke Mekah untuk ibadah haji. Kemudian adik-adik, lelaki ini kehilangan uangnya yang jumlahnya adalah 1.000 dinar. Hah? 1.000 dinar? Berapa itu Kak? Ayo, berapa 1.000 dinar? 1.000 dinar itu di zaman Nabi 1 dinar bisa membeli 1 ekor kambing adik-adik. Zaman sekarang harga kambing sekitar 3-4 juta yang paling kecil. Ya. Berarti anggap saja 3 juta.
Berarti kalau 3 juta 1 dinarnya, 1000 dinar berapa? Aduh, kayaknya aku pusing. Nih, kakek kasih tahu ya. Ada uangnya sekitar 3 miliar. Kaget dong. Uangnya berapa? 3 miliar. Kok nggak kaget? Kaget dong yang kompak. Ya, kalau kakek bilang 3 miliar. Gitu ya. Coba. Uangnya sebesar 3 miliar. Nah, uang itu hilang adik-adik. Kasihan Kak Yogi. Kemudian dia memberikan pengumuman. Dia jalan ke tengah-tengah penduduk Mekah. Dish, 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 dish. Udah sampai belum? Oh belum. Dish, dish, dish. Udah sampai belum? Belum juga. Dish. Udah mentok. Dish. Udah sampai belum? Udah mentok adik-adik? Udah ya? Udah sampai ya? Wahai penduduk Mekah, aku memberikan pengumuman. Barang siapa yang menemukan sekantung berisi 1000 dinar, tolong kembalikan kepadaku. Ada yang menemukan? Ada menemukan enggak, Pak? Oh enggak. Bapak menemukan? Oh enggak. Bapak menemukan uang saya, Pak? Tidak. Bapak menemukan? Tidak. Bapak menemukan, Pak? Bapak menemukan enggak, Pak? Ibu menemukan enggak? Bapak menemukan enggak? Wah, enggak ada yang menemukan. Ada yang menemukan enggak? Ada paling 1000 dinar. 3 miliar loh, ada ya? Oh enggak ada. Wah. Barang siapa yang menemukannya, tolong kembalikan kepadaku. Biar Allah nanti yang akan membalas kebaikan-kebaikan bagi yang menemukannya. Wah. Tiba-tiba ada bapak-bapak, kakek-kakek berdiri. Wahai anak muda. Anak muda. Anak muda. Ini pura-puranya anak mudanya. Sini ayo. Sini berdiri sini ayo. Nah, ini anak muda. Wahai anak muda. Kakek mau bertanya, boleh? Oh boleh. Kalau nanti ada orang yang menemukannya, apakah boleh nanti orangnya dikasih imbalan? Boleh. Oh, pemudanya nggak boleh. Waduh, boleh ya? Boleh. Dikasih berapa? 3 miliar. 3 miliar? Wah, dikasih semua? Waduh, ya sudah, makasih Mas. Nih, Kak Yogi kasih buku. Nih ya. Jadi adik-adik, kakek itu bertanya, wahai anak muda, boleh tidak dikasih imbalan bagi yang menemukannya? Kata pemudanya, tidak. Aku tidak akan memberikan imbalan sepeser pun. Biar Allah saja yang akan membalasnya. Wah, baik anak muda, terima kasih. Kakek itu pergi. Keesokan harinya pun sama. Pemuda itu berkeliling, wahai penduduk Mekah, adakah di antara kalian yang menemukannya? Wah, gitu deh dia. Si kakek itu bertemu dengan istrinya. Wahai istriku, pemuda tadi tidak mau membagi hartanya bagi yang menemukan. Terus kita apakan uang ini? Wah, istrinya bilang, wahai suamiku, ini uang yang sangat banyak. Semasa hidupmu, engkau belum pernah membahagiakan kami dengan harta yang melimpah. Maka penuhilah perut-perut kami yang lapar. Beli makanan untuk kami, katanya gitu. Nanti kalau engkau gunakan uang itu terus engkau kaya, engkau bisa mengembalikannya. Wah. Apa kata Pak Tua? Mau nggak dia? Dia katakan, wahai istriku, aku sudah hidup lebih dari 80 tahun. Aku selalu menjaga apa yang Allah
perintahkan dan yang Allah larang. Tidak mungkin aku mengisi perutku ini dengan uang yang bukan hakku. Woi. Jadi Pak Tua itu tidak mau mengambil sepeser pun uang yang dia temukan. Jujur nggak? Amanah nggak? Iya. Kemudian esok harinya sang pemuda mencari lagi. Lalu Pak Tua itu mendatanginya. Wahai pemuda, gimana kalau ada orang yang menemukannya? Boleh nggak nanti orang itu dikasih imbalan? Tidak Pak Tua, biar Allah yang membalasnya. Wah. Kemudian Pak Tua itu menarik laki-laki tadi. Shh, kemarilah. Wah, dibawa ke rumahnya. Terus dia berikan kantung uangnya. Ini anak muda, uangmu, ambillah. Wah, padahal kakek tadi adik-adik dia tuh sangat miskin. Rumahnya reot. Dia itu nggak punya baju adik-adik. Hah? Nggak punya baju? Bentar, maksudnya punya baju tapi cuma satu. Baju yang jubah ya. Jadi kalau dia mau sholat, itu waktu zuhur, dia kan bekerja. Nanti kalau zuhur dia selesai sholat, dia pulang ke rumah. Karena jubahnya itu dipakai gantian istrinya, anak-anaknya, adiknya, dan juga ibu mertuanya untuk sholat. Jadi pakai gantian. Saking tidak punya uang untuk membeli baju. Sangat miskin. Dia tinggal di rumah bersembilan. Anaknya ada 4, istrinya 1, ibu mertuanya, dan ada 2 saudaranya. Lalu dengan dirinya semuanya berapa? 9. Kalau bekerja, dia tidak mendapatkan upah yang banyak. Paling-paling cuman bawa sepotong roti dan juga sedikit kurma untuk dimakan keluarganya. Kasihan ya kak. Iya adik-adik, tapi dia tidak mau mengambil uang yang bukan haknya. Dia kembalikan. Lalu pemuda tadi mengatakan, shh, terima kasih Pak Tua. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Kemudian pemuda itu pergi. Terus dia berbalik. Shh, anak muda, Pak Tua, ayahku sudah meninggal. Ayahku sudah meninggal dan mewariskanku sebanyak 3.000 dinar. Dan beliau berpesan, berikanlah sepertiganya, yaitu 1.000 dinar kepada orang yang paling membutuhkan. Pak Tua, aku sudah berhari-hari di Mekah dan aku perhatikan tidak ada orang yang paling berhak mendapatkan uang ini melainkan dirimu. Maka ambillah uang ini untukmu dan keluargamu. Yang benar. Iya Pak Tua, ambil. Pak Tuanya nangis. Dia terharu karena dia mendapatkan uang yang sangat banyak, 3 miliar adik-adik. Hanya gara-gara dia jujur, dia menjaga amanah. Pak Tua itu menangis lalu mendoakan semoga ayah anak muda tadi diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, begitupun anaknya. Kemudian laki-laki itu pulang dan Pak Tua membagi hartanya kepada anak-anak dan istrinya. Masing-masing dapat 100 dinar dikasih. Berarti dapat berapa? 100 dinar 300 juta satu orang. Lalu setelah dibagi 9 tersisa 100 dinar. Pak Tua itu memanggil seorang pemuda yang sejak awal mengikutinya, yang juga menceritakan kisah ini. Dia adalah seorang ulama yang tafsirnya kita kenal, tafsir At-Tabari, ya, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Dia menceritakan kisah ini. Dia mendapatkan bagian 100 dinar dari Pak Tua, karena Pak Tua mengatakan siapapun yang sudah tahu dan siapapun yang aku beri maka terimalah, ini hadiah. Wah adik-adik, jadi Ibnu Jarir At-Tabari dia dapat hadiah dari Pak Tua sebanyak 300 juta. Kemudian dia gunakan untuk belajar selama 2 tahun lamanya. Habis uang itu ya untuk belajar, perjalanan, makan, ya, beli buku dan sebagainya.
Sampai kemudian 16 tahun kemudian, berapa tahun adik-adik? 16 tahun kemudian Ibnu Jarir At-Tabari kembali ke Mekah dan mencari Pak tua itu. Pak tua itu dicari, ternyata Pak tua itu sudah meninggal dunia adik-adik. Beberapa bulan semenjak mendapatkan uang dia sudah meninggal. Begitupun istrinya, begitupun ibu mertuanya. Tersisa anak-anaknya. Lalu Ibnu Jarir berkata, di mana anak-anaknya Pak tua ini? Disampaikan, anak-anak dari Pak tua itu namanya Abu Giyats, ya. Dia sudah menikah dengan gubernur dan para raja. Kenapa? Karena cerita kesolihan ayahnya, cerita baiknya akhlak ayahnya itu tersebar ke penjuru negeri, ke berbagai negeri, sehingga orang-orang mengagumi keluarga ini dan menjadikan anak-anaknya itu istrinya. Masya Allah. Jadi anak-anaknya Pak tua tadi dinikahi oleh raja-raja dan gubernur adik-adik. Hidupnya jadi makmur adik-adik. Masya Allah. Ini berkat kesalihan akhlak. Wah adik-adik lihat. Solihnya akhlak tidak hanya mendatangkan kebaikan-kebaikan di dunia, melainkan kebaikan juga di akhirat. Ini gara-gara orang yang jujur. Siapa yang mau jadi anak jujur? Siapa yang mau jadi anak berakhlak mulia? Baik, lomba duduk rapi. Kita main games yuk, mau? Mau, benar. Benar. Kita main gamesnya Kak Yogi berkata. Siap? Jadi nanti adik-adik ikutinya suara Kak Yogi. Jangan gerakan Kak Yogi ya. Contohnya, Kak Yogi berkata pegang kepala. Kak Yogi berkata pegang telinga. Yang adik-adik di belakang. Kak Yogi berkata pegang hidung. Kak Yogi berkata pegang mulut. Bisa? Kak Yogi berkata pegang perut. Kak Yogi berkata pegang telinga. Ayo, mana telinganya? Ikutinya suara Kak Yogi ya. Nah, Kak Yogi berkata pegang alis. Kak Yogi berkata pegang jenggot. Ada jenggotnya emang? Emang ada? Udah punya? Ya coba kita mulai gamenya ya. Siapa yang paling semangat, yang paling tepat, kita kasih hadiah. Siap? Oke. Level yang pertama. Siap? Kak Yogi berkata pegang kepala. Yo, pegang kepalanya. Kak Yogi berkata pegang telinga. Kak Yogi berkata pegang hidung. Kak Yogi berkata pegang mulut. Ayo, di mana mulutnya? Kak Yogi berkata pegang pundak. Kak Yogi berkata pegang perut. Kak Yogi berkata pegang lutut. Kak Yogi berkata pegang kepala. Yuk. Kak Yogi berkata pegang gigi. Kak Yogi berkata pegang dagu. Kak Yogi berkata pegang pipi. Kak Yogi berkata pegang telinga. Bisa? Bisa. Kalau gitu Kak Yogi naikkan levelnya level 2. Lebih cepat. Siap? Siap. Baik. Siap? Kak Yogi berkata pegang kepala. Kak Yogi berkata pegang telinga. Kak Yogi berkata pegang hidung. Ayo, di mana hidungnya? Masa di sini hidungnya? Kak Yogi berkata pegang pundak. Kak Yogi berkata pegang sikut. Kak Yogi berkata pegang perut. Kak Yogi berkata pegang lutut. Bisa? Bisa. Kak Yogi berkata angkat tangan kanan. Dikepalkan. Shh. Ikuti suara Kak Yogi. Hari ini aku berjanji menjadi anak saleh yang rajin ibadah. Ayo, aku anak Islam berakhlak mulia dan berbakti pada orang tua. Aku anak Muslim semangat ibadah sepanjang hayat. Yes. Sip.
Mantap. Oke. Udah. Sudah. Udah selesai. Kok masih ngikut? Udah. Loh. Kok masih ngikut? Udah. Udah selesai. Wes rampung. Udah ya? Udah ya? Oke. Kok masih ngikut? Masih mau ngikut? Benar? Oke. Ikutin ya. Al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sip. Mantap. Udah? Jangan ikut. Nangis nih. Udah dong. Jangan ikut. Please. Capek. Udahan. Masih mau ngikut? Benar. Ikutin ya. Qala Syekh Sulaiman Al-Janzuri rahimahullahu ta'ala, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Janzuri. Alhamdulillahi musallian ala. Gak bisa kan? Udah, jangan ikut berarti. Udah ya? Udah. Kan tadi gak bisa ikut. Emang bisa tadi? Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Janzuri. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Sammaituhu bi tuhfatil aqfali an shaykhinal mihidil kamali. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula wat thawaba. Bisa? Aduh, gimana ini? Masih mau ngikutin? Coba ikutin Kak Yogi. Hari ini aku ucapkan terima kasih kakak-kakak panitia, ustadz dan ustadzah. Terima kasih ya sudah bikin kajian buat aku. Aku senang banget. Semoga Allah membalas kebaikan yang banyak. Jazakumullah khairan. Makasih ya. Sip. Udah. Loh. Kok masih ngikut? Udah. Udah dong. Please. Kok ngikut terus? Gimana ya? Aha. Bagi adik-adik yang gak ngikutin Kak Yogi kasih hadiah. Dimulai dari sekarang. Oh. Mana yang ngikutin? Nih gak ngikutin. Mana lagi ya? Mana lagi yang gak ngikutin? Ayo. Aduh. Yang belakang mana yang gak ngikutin? Ada gak mau hadiah? Nih Mas. Nih
Ini hadiah nih. Wah, Kak Yogi nggak sampai sana ini soalnya. Mas Faldi, tolong Mas Faldi. Itu buat masnya itu. Ini buat adik yang di sini nih. Yang kerudungnya hitam nih. Nih, siapa lagi yang nggak ngikutin? Udah ya, nggak ngikutin ya. Nah, ternyata gitu Ustaz ya. Biar nggak ngikutin, kita kasih hadiah. Baik, adik-adik semua, seru nggak kajiannya? Iya. Mau lagi apa udahan? Udah ya. Kapan-kapan kita lanjut lagi ya. Benar. Berarti Kak Yogi boleh pulang? Boleh nggak? Boleh pulang. Boleh nggak Mas? Boleh. Kapan-kapan kita sambung lagi kajiannya, insya Allah. Baik. Lomba duduk rapi. Kita hari ini belajar tentang akhlak mulia. Ya. Akhlak mulia ini sifat-sifat yang baik. Ada sifat jujur, ada sifat sifat baik, ramah, rendah hati, ikhlas ya, dan banyak nanti akhlak-akhlak mulia. Kita akan belajar lebih lanjut bersama ustadz dan ustadzah kita. Terima kasih adik-adik. Mudah-mudahan kita jadi anak yang jujur, juga akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Sekian dulu dari Kak Yogi, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Ustaz.